Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat Google Classroom melalui handphone. Nah, pertama kita mencari Google Classroom di Chrome. Ya, tunggu. Nah, kemudian kita rubah tampilannya menjadi desktop. Oke, nah sudah. Nah, karena saya ingin menggunakan akun yang lain, maka membuka Google Classroom menggunakan akun yang lainnya. Ya, sudah. Nah, pertama. Nah, ini sudah ada. Kita rubah kembali tampilannya jadi desktop. Oke. Nah, sudah berubah. Nah, ini sudah tampilannya menjadi desktop. Nah, kemudian kita lihat tanda plus di atas pojok kanan atas. Nah, karena kita sebagai guru maka kita buat kelas. Nah, kemudian checklist lanjutkan. Nah, kita sini menulis kelas yang akan kita buat. Misalkan saya kelas 6A. Kelas 6. Kemudian SDN Jati 3. Tempat saya mengajar. Kemudian saya menulis nama saya. Kemudian bidang yang saya ajarkan adalah matematika. Ya. Nah, kalau sudah diisi kita klik buat. Oke. Kemudian setelah ini kita tunggu. Ya, nah ini sudah jadi kelas yang kita buat, kelas 6B ya. Nah, kemudian misalkan kita akan mengganti temanya, kita klik ganti tema. Kemudian kita pilih, tinggal kita klik aja, kemudian terapkan. Nah, berubah temanya. Nah, setelah ini kita ke pengaturan. Nah, kita rubah. Nah, ini cara mereset kode. Jadi kalau misalkan ada siswa yang sudah masuk ke kelas kita, jadi mereka tidak berkali-kali masuk ke kelas kita dengan akun yang lain gitu ya. Kemudian ini kita klik, kita pilih saja sesuai kebutuhan kita semua. Oke, kemudian klik simpan. Nah, setelah ini kita akan membuat, ini adalah anggota. Kalau misalkan kita mau menambahkan guru, kita bisa masukkan emailnya. Kemudian kalau kita ingin menambahkan siswa, kita bisa masukkan emailnya juga di situ. Nah, kemudian ini tugas, kita akan membuat beberapa topik. Nah, kita klik tugas kelas, kemudian klik topik, tambahkan topik yang akan dibuat. Misalkan saya akan membuat 4 topik. Yang terakhir yaitu topik evaluasi. Nah, kita tambahkan. Kemudian kita tambahkan lagi, klik buat lagi, klik topik. Kemudian yang ketiga misalkan kita buat topiknya tugas. Tambahkan. Nah, buat lagi, klik topik lagi. Yang kedua misalkan materi. Tambahkan. Yang pertama kita buat lagi absensi. Oke, tambahkan. Nah, ini kita sudah membuat 4 topik. Jadi biar kita bisa memisahkan antara absen, materi, tugas, dan evaluasi atau ujian. Kemudian kita akan membuat absensi lagi. Misalkan kita klik buat lagi. Kemudian untuk absen kita pilih materi. Nah, kita buat di sini A.1 absensi tanggal 20 Juni 2020.
hari ini ya. Saya membuat classroom ini, kemudian instruksinya atau keterangannya absensi pertama. Nah, bisa kita tambahkan kalau kita sudah membuat sesi melalui atau belum ya. Kemudian kita pilih topiknya absensi, kemudian langsung kita posting. Karena saya membuatnya hari ini tanggal 20 Juni, maka langsung kita posting. Nah, kalau misalnya kita akan membuat absensi untuk hari berikutnya, sama kita klik buat, kemudian materi, kita buat lagi A.2 absensi tanggal misalkan buat besok 21 Juni 2020. Sama ya, kita isi opsionalnya absensi yang kedua. Nah, kalau kita sudah punya Google Form buat absen, tinggal kita tambahkan ke situ ya. Nah, itu di video selanjutnya. Nah, kemudian kita ganti topiknya absensi. Nah, kemudian kita klik tanda panah ini, kita jadwalkan karena untuk absen berikutnya. Nah, kita jadwalkan sesuai dengan absen untuk hari apa dan jam berapa kita masuk. Nah, ini disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kemudian susun jadwal atau jadwalkan. Oke. Nah, ini ada di absensi, di topik absensi yang warna abu-abu berarti dijadwalkan untuk besok. Kemudian kita akan membuat materi, kita klik buat, kemudian materi, judulnya misalkan B.1 materi operasi hitung bilangan bulat yang akan saya ajarkan. Ini sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian deskripsinya atau opsionalnya, misalkan akan saya buat, simaklah video berikut. Ini terserah ya, tergantung kebutuhan penggunanya. Nah, kemudian bisa kita tambahkan. Yang pertama, misalkan saya tambahkan dari Google Drive saya. Nah, misalkan karena ini adalah Google handphone, berarti akan saya tambahkan dari Google Drive yang ada di handphone saya, yang ada di akun saya. Nah, tambahkan, pilih. Kemudian selain dengan Google Drive, bisa kita tambahkan misalkan dengan link tinggal kita tulis aja. Ini hanya sebagai contoh, misalkan kita tulis linknya apa gitu ya, kemudian klik tambahkan link. Ini hanya sebagai contoh. Oke, kemudian kita klik tambahkan lagi, misalkan kita dari file yang ada di handphone saya. Nah, klik, kemudian select file, kita pilih dari file yang ada di handphone saya. Nah, oke, nah kita cari sekarang. Nah, misalkan akan saya tambahkan yang ini ya, soal TO. Oke, kemudian upload, klik upload. Nah, sudah. Kemudian yang terakhir, misalkan akan saya tambahkan dari YouTube. Nah, oke. Kita cari operasi hitung bilangan bulat, materinya. Kita cari. Nah, kita tinggal pilih, misalkan saya pilih yang ini, kemudian klik tambahkan. Nah, ini adalah penambahan materi melalui Google Drive, link, kemudian file, dan video dari YouTube. Nah, kemudian kita rubah topiknya jadi materi, kemudian langsung kita posting. Nah, cara membuat tugas juga bisa seperti itu. Kalau misalkan bisa dengan menggunakan file, link, Google Drive, ataupun YouTube. Kemudian yang berikutnya, saya akan membuat tugas buat, kemudian klik pertanyaan. C.1 tugas pertama, saya buat misalkan apa yang kamu ketahui tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, nanti jawabannya bisa langsung di sini karena ini kan
Saya milihnya dengan jawaban singkat ya. Bisa langsung di sini. Kita rubah lagi topiknya. Nah, kita ubah topiknya jadi tugas. Kemudian tanggalnya atau waktunya kita tentukan batas waktunya. Nah, kita tinggal rubah di sini. Tanggal 22 Juni. Nah, jamnya kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu langsung kita klik tanyakan. Kemudian selanjutnya kita buat lagi untuk evaluasi. Misalkan saya pilih tugas. Ini bisa tugas kuis atau apa ya, terserah sesuai kebutuhan aja. Nah, ini saya buat D1 evaluasi pertama. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, kita bisa menambahkan di sini atau kita membuat dari. Nah, saya akan coba membuat Google Form. Oke. Kita klik, kemudian nah, kita sudah muncul. Nah, kita tinggal buat soalnya di sini. Untitled form kita isi misalkan sesuai dengan judulnya, evaluasi pertama. Untitled form kita ganti evaluasi pertama. Nah, yang untitled form yang di atas kita ganti juga supaya sama judulnya, evaluasi pertama. Deskripsinya kita misalkan jawablah pertanyaan berikut. Oke. Kemudian nah, kita tulis soalnya di sini. Ini hanya untuk contoh saya buatnya. Nah, di sini kita akan pilih apakah berbentuk pilihan ganda atau jawaban singkat. Nah, saya pilihnya misalkan untuk jawaban singkat. Kemudian kita klik wajib diisi. Jadi ini tuh wajib diisi. Nah, untuk menambahkan kita tambahkan. Di sini ada tanda plus. Kita tambahkan lagi yang kedua. Oke, kita pilih lagi misalkan jawaban singkat, wajib isi. Nah, ini ada tanda plus untuk menambahkan soal berikutnya. Nah, yang ketiga, terserah ya, ini sesuai kebutuhan mau bikin soalnya 2, 3, 4, 5, 10 ya, sesuai kebutuhan. Oke, ini kita sama, kita klik, kita lakukan hal yang sama, tambah. Oke. Kita pilih lagi karena saya milih jawaban singkat. JPC kita tambahkan lagi. Saya akan membuat 5 soal di sini ya. Nah, ini sudah 5, kemudian kita klik tanda panah yang di atas. Nah, kita pilih ini, kemudian klik salin. Kembali lagi ke Google Classroom. Nah, kita tambahkan di sini link, klik link. Nah, tinggal ditempel link yang tadi. Oke. Klik tambahkan link. Sip. Nah, ini untuk membuat evaluasi, kemudian kita ganti topiknya jadi evaluasi, kemudian waktunya kita rubah, misalnya kita kasih waktu, sesuaikan. Nah, ini sudah tanggal dan waktunya. Setelah ini langsung kita klik tugaskan. Ya, ini adalah cara membuat dan mengelola Google Classroom. Ada absensi, materi, tugas, dan evaluasi. Nah, ini adalah untuk menambahkan pengajar. Kalau misalnya kita mau menambahkan guru, tinggal masukkan emailnya. Atau misalkan kita mau menambahkan siswa, nah itu tinggal kita tambahkan, kita masukkan emailnya. Tapi lebih enak kita bagikan kodenya aja, jadi mereka masuk.
Nah ini nilai karena kita belum ada, jadi masih kosong. Nah itulah tutorial cara membuat dan mengelola Google Classroom, mulai dari membuat tugas dan lain-lain. Nah selanjutnya kita akan menilai ya. Saya akan memberikan cara menilai tugas dan merekap tugas. Nah saya ambil dulu kelas yang sudah ada siswanya. Nah ini kita buka tugas kelas. Nah ini sudah ada beberapa tugas yang saya berikan. Nah tapi sudah dikerjakan, tidak ada yang menyerahkan lagi. Oke. Nah misalkan saya akan mencontohkan aja satu, misalkan saya ambil yang penilaian. Oke, lihat tugas. Nah ini adalah siswa yang ditugaskan yang belum mengerjakan. Nah yang sudah saya nilai ini ada beberapa. Nah kita misalkan mau menilai nih, kita klik ini punya Seva ya, kita klik tugas yang akan kita nilai. Nah ini kalau misalnya kita mau lihat, nah untuk menilainya kita klik saja tampilannya. Nah ini tampilannya dalam ini kita pilih gambar mana yang akan kita lihat, yang akan kita nilai. Nah ini ya gambar yang pertama, kita bisa langsung nilai. Nah gambar yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah ini kita akan memberikan nilainya di sini kalau kita sudah mengoreksinya. Nah nilainya misalkan saya kasih 90 dari nilai keseluruhan 100. Oke, nah kita kembali lagi. Nah ini adalah cara mengoreksi dan menilai tugas siswa. Kemudian kita akan merekap nilai siswa yang tadi kerjakan. Nah ini kita klik ada nilai ya. Nah ini adalah nilai yang sudah dikerjakan dari beberapa tugas. Nah beberapa sudah ada nilainya. Nah, kalau kita ingin memindahkan ke Excel, misalkan kita klik tugas yang mana, misalkan kita klik aja tugas yang mana yang akan kita ubah ke Excel. Nah misalkan saya klik yang ini tugas yang ketiga ya. Oke, kita klik saja. Ya, udah kita klik misalkan yang ini. Kemudian kita lihat. Nah, ini jawaban siswa. Nah, di pojok kanan ada kayak bunga ya, pengaturan nih. Nah, ya itu. Kemudian kita rubah ke spreadsheet. Scan Google Spreadsheet. Kita klik. Kemudian nah kita karena saya pakai akun yang satunya lagi, oke, klik oke. Nah saya menggunakan 2 akun. Oke, membuka. Nah ini adalah nilai yang sudah di ekspor ke Excel ya, jadi bisa langsung kita lihat ya. Oke, demikianlah cara membuat, mengelola, menilai, dan merekap nilai di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.